Om Swastiastu. Jumpa lagi di episode Skenda Podcast, Sobat Skenda di rumah. Nah, seperti biasa, di sini kita akan membahas lagi hal-hal yang menarik ya. Mungkin Sobat Skenda kemarin atau di episode-episode sebelumnya sudah kita membahas tentang BKS ya. Ada juga yang membahas tentang siswa berprestasi. Kemarin juga sempat ada siswa kita yang mendapatkan prestasi storytelling. Nah, buat Sobat Skenda di rumah yang belum sempat menonton, mungkin bisa ditonton dulu ya sebelum menonton episode kali ini. Karena di episode kali ini kita kedatangan narasumber lagi, yaitu adalah guru-guru SMK Negeri 2 Singaraja. Mungkin Sobat Skenda di rumah yang sudah tidak asing ya, terutama Sobat Skenda atau siswa-siswi yang di jurusan perhotelan. Nah, di sini kita ada dua guru kece, ya kan? Dua guru kece kita, yaitu ada Pak Artane dan juga Bu Desa Mulyani. Mungkin kita langsung perkenalan aja ya ke narasumber. Mungkin siapa nih yang mau kenalan duluan? Bu Desa atau Pak Artane boleh? Mungkin yang cantik dulu ya, biar segar gitu penonton. Iya, benar ya, ladies first ya. Iya, ladies first, betul. Sesuai dengan servis ya. Iya, betul. Baik, langsung aja ya. Iya. Perkenalkan, saya Desa Putu Mulyani, salah satu guru perhotelan sebenarnya dulu, tapi sekarang saya juga mengajar di bahasa Inggris. Jadi double date ya. Double date. Wih, double date berarti semuanya dilibas gitu ya. Perhotelan oke, bahasa Inggris oke. Mungkin Sobat Skenda di rumah pasti ada yang udah pernah diajar sama Bu Desa. Pastinya udah banyak yang udah tamat ya. Oke, betul. Oke, satu lagi yang ganteng sekarang ya. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih Bu Vina ya. Dibilang ganteng jadi grogi. Baik, perkenalkan, nama saya Koma Artane. Saya adalah guru pengajar bahasa Jepang di SMK Negeri 2 Singaraja. Itu perkenalan singkat saya. Ya. Baik, Bu Vina. Berarti kalau di Jepang apa Pak dipanggilnya kalau guru Pak? Oh, kalau untuk di Jepang, kalau untuk guru itu dipanggil sensei. Jadi kalau siswa-siswa di sini, khusus untuk saya itu pasti panggilnya sensei, Artane sensei. Ya. Gitu. Berarti Pak Artane sensei, hai gitu. Tidak ada paknya ya, berarti Artane sensei. Berarti gitu ya. Pengganti Pak gitu ya kalau di Jepang. Artane sensei. Artane sensei. Arigatou gozaimasu. Iedo itashimasu. Saya tuh suka nonton anime juga. Jadi sedikit tidaknya tertarik gitu ya dengan bahasa Jepang. Nah, sekarang ngapain sih kira-kira ada Pak Artane dan Bu Desa di episode kali ini? Apa sih yang akan kita bahas Sobat Skenda? Nah, mungkin penonton di rumah tidak hanya siswa, ada juga yang guru, ada juga yang kepala sekolah, ada juga yang masyarakat umum. Nah, mungkin yang guru ya sudah tidak asing lagi dengan guru penggerak. Nah, kebetulan Pak Artane dan juga Bu Desa ini adalah salah satu guru penggerak di SMK Negeri 2 Singaraja. Betul? Betul sekali. Betul sekali. Ya. Nah, kalau boleh tahu angkatan keberapa guru penggerak Bapak dan Ibu? Kalau kita berdua itu angkatan ke-10. Jadi tapi beda kelas. Kalau saya kelas M, Bu Desanya kelas apa Bu Desa? Saya kelas H. Oke. Tapi sebenarnya begini Pak Koma, kita sebenarnya lolosnya itu di angkatan 9. Tapi gitu. karena di angkatan 9 kita tidak dipanggil karena penuh jadi kuotanya, kita digabung ke angkatan 10. Jadi kita masuk di angkatan 10. Berarti baru melaksanakannya di angkatan 10, tapi mengikuti seleksinya lolosnya di angkatan 9. Ya, sebenarnya lolos seleksinya angkatan 9 kita, tapi karena kuota penuh di pelatihan angkatan 9 jadi kita digabung ke angkatan 10. Oke. Nah, setelah mengikuti guru penggerak ini sudah berlangsung berapa lama Bapak dan Ibu? Kurang lebih 6 bulan Bu Vina. 6 bulan. Seperti itu. Berarti total masa pendidikan ya kalau kita bilangnya ya, pendidikannya guru penggerak seperti itu. Berapa lama total? 6 bulan. Ya. Berarti sudah selesai. Sudah selesai, tinggal menunggu sertifikat saja Bu Vina. Wih, berarti ini pas banget ya kita ngobrol ke Bapak dan Ibu yang sudah menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Nah, sekarang mungkin saya tanya ke Bu Desa dulu ya. Di sini kan banyak guru-guru muda. Kemudian apa yang membuat Bu Desa itu tertarik untuk mengikuti program guru penggerak itu kira-kira? Awalnya sih ya ada guru penggerak gitu. Saya kan anggaplah dapat support nih dari kepala sekolah, agar kita mencoba untuk guru penggerak. Tapi di sisi lain sebenarnya ada hal sih. Dulu kan saya belum PPG, jadi dengar suara yang halus, yang enak didengar, bahwa katanya zaman saya kalau kita sudah lolos CGP nih, kita nggak akan perlu lagi ikut prosesnya.
Proses PPG. Iya, jadi kita tinggal mungkin sama ujian aja gitu, nggak ribet nih gitu. Tapi ternyata nasib berkata lain dan akhirnya kita berdua PPG dulu. Baru ternyata setelah PPG barulah kita dipanggil. Kalau memang kita di angkatan 9 sih sebenarnya CGP dulu sih. Seharusnya. Ya, Tapi karena penuh kuotanya kita terus nggak dipanggil-panggil dan akhirnya ternyata panggilan PPG-nya ya yang duluan ya. Setelah PPG selesai malah dipanggil guru penggerak. Jadi seperti itu. Kalau Pak Artana sendiri? Baik, tidak jauh beda dengan Bu Desa seperti itu. Jadi tapi dari perjalanan pendidikan guru penggerak ini keinginan saya itu bagaimana meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik seperti itu. Jadi bagaimana kita membantu siswa untuk mengembangkan potensi yang dia miliki seperti itu tujuannya. Jadi potensi siswa, bagaimana kita mengarahkan siswa, bagaimana menggali ya potensi siswa tersebut. Jadi bagaimana istilahnya apa ya, mengupdate gitu ya, mengupdate ilmu agar nantinya yang kita ajarkan sesuai dengan gaya belajar siswa seperti itu sih. Oke, berarti kan dipanggil PPG dulu akhirnya, kemudian baru dipanggil guru penggerak. Tapi pada akhirnya kan semuanya selesai gitu ya. Akhirnya. Mungkin diberikan kesempatan menikmati sensasi-sensasi gitu ya. Harus mengikuti pendidikan proses. PPG betul. Nanti proses itu yang akan dikenang gitu ya. Jadi double ilmu yang kita dapat. Iya betul. Kalau mungkin cuma langsung ujian begitu ya kan mungkin tidak banyak kenal teman-teman. Sekarang kalau ikut prosesnya kan banyak kenal, banyak bisa lebih mendalam jadinya bagaimana cara menggali minat siswa saat belajar dan sebagainya. Betul, berarti kan guru penggeraknya sudah 6 bulan berlangsung. Kurang lebih 6 bulan. Iya, berarti kan banyak sekali pengalamannya ya Pak Ibu ya. Pastinya. Pasti bertemu dengan teman-teman dari guru-guru juga. Dari berbagai gini sih guru-guru dari baik SD, SMP, SMK, SMA semua jadi satu. Dari latar pendidikan yang berbeda. Oh iya betul. Ada kepala sekolah juga yang ikut. Oh ya? Di kelas saya kepala sekolah ada, Wakase ada. Berarti kepala sekolah dan Wakase pun juga ikut guru penggerak ada. Oke. Nah, kemudian setelah mengalami gitu ya masa-masa panjang selama 6 bulan itu apa sih yang paling berkesan gitu atau tantangan apa yang diperoleh? Mungkin dari Pak Artana dulu. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Vina ya. Terkait dengan ya selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak itu pastinya ya setiap kegiatan pasti ada tantangan ya. Bagaimana kita mengantisipasi tersebut? Kan saya mengikuti kegiatan PPG seperti itu ya. Jadi guru penggerak bahkan melanjutkan studi lagi. Ada tiga kegiatan yang saya lakukan. Tapi bagaimana kita pintar-pintar membagi waktu seperti itu. Jadi kalau guru penggerak sebenarnya itu dilaksanakan setelah jam pembelajaran, Bu Vina ya. Jadi kita sebenarnya tidak mengganggu kegiatan proses belajar mengajar gitu. Jadi kita kegiatannya itu setelah jam mengajar. Jadi intinya guru penggerak ini bermanfaat sekali untuk saya pribadi seperti itu. Jadi tantangan pasti ada, cuman bagaimana pintar-pintar kita membagi waktu seperti itu. Jadi karena ada tugas seperti ya. Jadi kita tidak tidak mengganggu siswa mengganggu pelajaran di kelas. Kita juga jalan untuk melakukan pendidikan guru penggerak seperti itu. Oke, nah kalau hal yang paling diingat apa Pak kira-kira selama pendidikan tuh ada yang kayak berkesannya sampai teringat gitu apa? Baik. Ada nggak kira-kira? Yang paling berkesan ya, jadi selama 6 bulan ini kan kita melakukan kegiatan bermacam-macam ya. Ada kegiatan luring ya, itu ada kegiatan daring seperti. Jadi untuk yang paling berkesan mungkin ketika kita melakukan lokakarya seperti itu. Kita di sana berkolaborasi bersama rekan-rekan dari latar pendidikan yang berbeda seperti itu, dari guru SD seperti. Jadi kita menambah kompetensi kita sebagai seorang pendidik bagaimana cara menangani siswa dengan karakter yang berbeda seperti itu. Jadi selain itu juga ketika kita di ruang kolaborasi kan ya bersama instruktur atau pengajar praktek seperti itu, kita di sana berkolaborasi. Jadi banyak pengetahuan yang saya dapatkan di sana. Jadi menambah ilmu atau kompetensi saya sebagai seorang guru. Oke, berarti ketika mungkin luring gitu ya, pas bertemu jadinya kadang kenal sama banyak orang, bertukar informasi, bertukar ilmu, begitu jadinya berkesan gitu. Kalau itu juga kita bukan hanya di Kabupaten Buleleng saja. Itu di luar dari kabupaten. Kan itu kita mengenal budayanya juga. Iya, betul. Dari Gianyar, bahkan ada dari Jembrana dan lain sebagainya. Itu ya
Itu seru banget ya, gitu seru ya. banget, tidak bisa dilupakan ya Bu Desa ya. Ya kalau Bu Desa sendiri gimana? Kayak tadi tantangannya dulu terbesar apa, kemudian kesannya apa? Mungkin Bu Desa juga membagi waktu kan, kalau Partana tadi ada study juga, ada mengajar juga, ada guru penggerak juga. Kalau Bu Desa sendiri? Ya, sebenarnya hampir sama karena kami juga kan study juga sama-sama kuliah. Cuman saya kemarin juga juga bekerja kan ngajar. Memang kebetulan yang jadi PP saya juga itu dia bagian wakakur, jadi sama fasil saya kebetulan yang kepala sekolah itu memang agak ketat ya. Jadi tidak boleh mengganggu jam pembelajaran. Kalau luring itu seberapapun capeknya, pas luring kadang sampai malam luringnya, pokoknya pulang sekolah tidak bisa mengganggu pembelajaran. Jadi kita ditanya di sana guru-gurunya, guru SD jam berapa, jadi diambillah kita yang SMK jadi patokan di sana. Tantangannya itulah ketika sudah lelah bekerja, belum lagi ngerjain tugas kuliah dan sebagainya, ya mau nggak mau kita harus stand terus di mana saat itu kita harus sharing, kemudian apalagi isi presentasi ketika rukol kita harus presentasi. Selesai selesai kita rukol itu kita perlu kadang-kadang kita kerja di break room nih sama teman-teman. Break room, jadi kita per kelompok tuh kita ngobrol di sana membahas tugas yang akan kita presentasikan. Jadi kita tuh kerjanya juga istilahnya nggak luring gitu loh kan. Ketika kita rukol tuh apa yang akan kita presentasikan itu kita akan bahas nih. Jadi kita bahas, kita buat ide, semua punya masing-masing punya program apa dan akan dipilih salah satu yang baik misalnya. Contohnya seperti itu. Di sana kita berembuk gimana cara menyatu, karena kita bekerjanya tuh kayak kalau saya pribadi sih di Canva itu kan kita sama-sama menuangkan pikiran kita di sana. Nah itu yang dibahas di sanalah, menyatukan itu yang paling seru kalau saya ya. Nah kita tanya di sana ya situ mau menerima pendapat teman atau apa, saling sharing. Kemudian selain memanage waktu juga kalau kita misalnya nih ketika di luring, ketika kita lokakarya nih tiba-tiba nih kita ditunjuk kan, ya mau nggak mau siap ya harus maju. Harus siap gitu ya. Apalagi kadang-kadang teman-teman tuh kadang jahil ya, kalau teman saya tuh kadang jahil banyak sekali rasanya kita ya mau nggak mau ya udah daripada kita ribut ya kita maju kan gitu ya. Gimana caranya kita bisa menerima lah itu intinya ya itu. Terus kalau kesannya sih persis sama Pak Komang. Jadi ketika luring tuh kita ketemu dengan orang-orang yang anggaplah guru-guru hebat lainnya yang memang mereka latarnya berbeda. Kalau di saya ada kepala sekolah lah, ada wakase kebetulan sana. Jadi ada guru-guru SD nih, guru-guru SMP jadi satu kelompok. Di sana ada kita belajar sharing, kemudian mengambil jalan tengah. Kalau misalnya kita disuruh apa sama PP-nya mengangkat program apa, dari sana tuh kita menggabungkan bagaimana caranya yang mana dipakai, siapa yang akan menjadi moderator, siapa ini, di sana kita sharing. Apalagi kadang-kadang sama-sama kita memperkenalkan cara mengajar kita bagaimana, bertukar ice breaking dan sebagainya. Jadi di sana sangat berkesan sekali dengan teman-teman. Wah, kedengarannya seru banget gitu ya. Karena di luar sana sepertinya masih banyak guru-guru yang kayak takut mengikuti program guru penggerak, mungkin takut tidak bisa membagi waktu. Ini buktinya Pak Artana dan Bu Desa bisa gitu ya. Apalagi ada study begitu kan. Nah, kemudian ngomongin soal Canva tadi kan, berarti kan banyak teknologi yang digunakan ketika pendidikan guru penggerak. Karena sekarang juga pendidikan tidak lepas dari teknologi ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian seberapa berpengaruh sih peran teknologi itu kalau dalam dunia pendidikan dan terutama ketika Bapak Ibu mengikuti guru penggerak ini? Seberapa berpengaruh gitu? Dan apa aja yang digunakan selain Canva mungkin gitu? Siapa dulu nih? Boleh, Pak Artana boleh. Boleh ya. Terima kasih Bu Vina terkait dengan teknologi ya. Sekarang dimanapun kita pasti menggunakan teknologi, tapi pintar-pintar kita juga ya, karena teknologi pemanfaatannya kalau kita tidak menggunakan dengan baik pasti ke arah yang tidak baik juga seperti itu juga. Jadi selama saya mengikuti program guru penggerak gitu, jadi kebiasaan ya, karena setiap kita melakukan luring gitu, daring ya. Jadi di sana pasti kita diberikan tugas
ya. Jadi setiap rukol atau ruang kolaborasi pasti di akhir itu pasti kita mengumpulkan tugas itu baik berupa video, berupa PDF dan lain sebagainya. Kalau yang gunakan itu yang paling simpel saja yaitu Canva. Canva itu sangat membantu saya sebenarnya ya. Jadi dari paling sederhana sekali itu. Jadi Canva dari pengeditan video, edit gambar dan lain sebagainya. Presentasi seperti itu. Bahkan itu kan sudah link ke, maksudnya mudah sekali kita berbagi ke teman-teman seperti itu. Jadi Canva itu sangat membantu saya dalam proses pendidikan guru penggerak ini. Selain itu juga media-media informasi atau aplikasi lainnya atau sosial media lain seperti YouTube, TikTok itu bahkan di sana saya mencari referensi. Kita di sana bisa mencari referensi ya istilahnya ATM ya Bu Desa ya, kita amati, tiru dan modifikasi. Tapi kita harus saring juga ini. Jadi tidak semena-mena kita harus copy paste seperti itu ya. Jadi sumbernya terpercaya seperti itu. Jadi teknologi itu sangat penting ketika kita melakukan pendidikan guru penggerak. Mencari informasi yang ter-up-to-date kan. Biasanya kalau teknologi dimanapun pasti cepat sekali ya. Sekarang pun kejadian sekarang pun bisa langsung ini. Langsung jadi tayang gitu ya. Ya benar sekali. Bahkan tugas-tugas yang sebelumnya itu sudah ada dari ini. Jadi kita pintar-pintar saja sih menyaring. Jadi sumber terpercaya terus kita gunakan dengan baik. Jadi ya tugas yang kita kerjakan itu ya saya yakin berjalan dengan lancar terus sesuai dengan due-date yang dikasih di LMS seperti itu. Jadi teknologi ini sangat berperan penting sekali gitu ya. Kalau kita tanpa teknologi susah bekerjanya seperti itu. Intinya pintar-pintar memilah dan memilih gitu. Nah, kalau dari Bu Desa gimana? Kalau dari saya sendiri sih sangat penting sekali ya. Buktinya saja kita menjalankan guru penggerak ini dalam daring ya Pak Mamang ya. Daring itu kita ketemu dengan teman banyak, kita juga ada instrukturnya. Jadi ada istilahnya ini, yang pertama itu kita belajar mulai dari sendiri dulu nih. Kerjain itu semua di LMS loh. Itu kan juga udah teknologi namanya kan. Habis itu ada sistemnya rukol nih, ruang kolaborasi. Kita akan dituntun oleh fasilitator. Kita akan ketemu dengan teman-teman kita di berbagai kabupaten yang ada di Buleleng, dari Busungbiu, pokoknya banyak lah. Jadi kita nggak mesti harus kumpul, meeting langsung luring gitu ya, tapi lewat teknologi juga kan. Nah itu. Kemudian di sisi lain, ketika kita mengerjakan tugas juga dengan kelompok, nggak mesti kita harus kumpul Pak Komang ya. Jadi kita itu diskusi nih, meetingnya itu ya online. Jadi seperti itu. Dan kita kerjanya juga di Canva itu nggak ngerjain sendiri. Kalau dengan saya itu kita berbagi. Ya udah kamu slide ini kerjakan, bagian ini loh di slide sekian. Nanti yang misalnya kalau dia kurang yang ngambil yang membahas yang nomor A gitu misalnya poin A, dia akan nambahin slide sendiri di sana. Jadi kita sambil bekerja di sana. Intinya kolaborasi. Betul. Jadi kalau guru penggerak ini intinya kolaborasi. Jadi bagaimana kita bergerak dan menggerakkan seperti itu. Tidak mesti. Kalau kita dulu kan tidak ada teknologi kan gitu kan ya. Ayo kita kelompok, kita paling ketemuan ini enggak. Apalagi semua punya kesibukan gitu. Dengan lokasi kita yang berada jauh-jauh ya luar kabupaten. Kemudian juga elaborasi juga gitu, kita ada instruktur dari luar yang bukan dari Bali sih gitu. Jadi ya di teknologi sangat penting. Di sini juga saat mengerjakan itu selain menggunakan Canva, terutama ketika pembuatan video saya juga belajar. Kebetulan teman saya nih dari Kabupaten Busungbiu, jadi dia yang memberikan saya rekomendasi nih menggunakan Movavi video. Jadi cara penggunaannya, jadi mengedit bagaimana yang di Canva saya satukan di sana, karena kalau di Canva kadang-kadang kan terlalu berat ya, panjang sekali itu kadang-kadang dia nggak sanggup tuh kadang-kadang kalau terlalu berat. Jadi paling saya bawa ke sana ke Movavi. Jadi kalau saya menggunakan dua, Canva dan Movavi video. Jadi saya ngeditnya sendiri, dan itu sih gara-gara guru penggerak sih sebenarnya. Saya mau tidak mau belajar menggunakan teknologi. Iya betul ya. Itu sisi positifnya sih. Iya, jadi sesama rekan juga bertukar informasi. Teknologi ini yang digunakan bagusnya pakai ini begitu. Lebih mudah. Iya, lebih mudah pakai ini. Jadi ternyata pendidikan guru penggerak itu tidak seseram yang dibayangkan. Ya. Kalau orang kan membayangkan kayak bisa nggak ya gitu ya, bisa sibuk sebenarnya dan bermanfaat untuk kita. Kan membagi waktu bisa nggak ya, padahal sebetulnya kolaborasi semua ya. Jadi kalau misalkan kurang dibantu ini, jadi tidak kerja sendiri begitu. Jadi kebanyakan orang kayak bisa nggak ya membagi waktu. Ketakutannya kan tidak bisa membagi waktu, apalagi sudah berkeluarga mungkin. Tapi ternyata
tidak seram itu gitu. Tidak. Seru ternyata ya. Seru banget. Paling seru di Lokakarya dah Pak Komang ya. Jadi kita nanti kalau kelompok tuh nggak mesti kelompok misalnya PP kita A, Pak A. Jadi nggak mesti sama anak-anak di Pak A aja. Nanti di sana di Lokakarya, setiap Lokakarya kita akan diubah kelompoknya. Mungkin kita akan dengan anak asuhan Pak B, nanti dengan Pak C, jadi nggak mesti itu aja. Berarti kenal banyak orang ya, jadi nggak cuma yang itu aja kita kenalnya begitu ya. Jadi banyak teman jadinya dari beberapa jenjang pendidikan dari SD, SMP dan sebagainya. Jadi kan biasanya berbeda ya antara SMK, SD kan itu ya. Jadi kita ternyata seperti ini. Iya, gitu. pola asuhnya siswanya juga beda. Jadi dia belajar tentang kita, kita juga belajar tentang dia seperti itu. Seru banget ya Sobat Skenda. Di rumah ini juga kita memberikan edukasi sedikit mungkin bagi Bapak Ibu guru di rumah yang masih takut untuk mengikuti program guru penggerak. Ternyata seru gitu ya kan. Ternyata tidak seseram yang dibayangkan gitu. Nah, kemudian tadi ngomongin soal kolaborasi dengan banyak guru, kemudian juga berkenalan dengan banyak orang. Pasti sudah ada perbedaan yang dirasakan ketika mengikuti guru penggerak dan sebelum mengikuti guru penggerak ya kan. Nah, menurut Bapak Ibu ini sekalian ini bagaimana sih kayak perbedaan gitu guru penggerak dan belum guru penggerak gitu? Setelah menjadi kan pasti sudah merasakan efeknya ya gitu. Mungkin ada hal yang dirasakan di diri sendiri gitu. Perbedaan saya setelah menjadi guru penggerak dan sebelum menjadi guru penggerak gimana? Kira-kira. Mungkin lebih siapa yang jawab? Iya, lebih termotivasi tentang apa mungkin setelah mengikuti guru penggerak gitu. Gimana? Mungkin Pak Artana? Baik, terima kasih Bu Vina. Kalau perbedaan sih antara guru biasa seperti dengan guru penggerak sebenarnya kalau guru penggerak mungkin ini sebagai peran dan tanggung jawab kita ya, seperti jadi ada tambahan seperti itu bagaimana kita memimpin suatu pembelajaran seperti itu. Jadi sebenarnya tujuannya sama bagaimana kita mendidik atau mengembangkan ya potensi siswa seperti itu. Jadi ini sebenarnya kalau guru penggerak ini kita bagaimana peran kita atau tanggung jawab kita seperti itu. Jadi yang membedakan sih mungkin dari bagaimana kita menangani siswa seperti itu. Jadi karena di guru penggerak ini ya sebelum saya mengikuti program ini, jadi setelah saya mengikuti ini jadi ketika kita menangani siswa banyak cara-cara yang kita lakukan ya dari segi 3 restitusi bagaimana kita ya intinya siswa itu agar posisinya itu ketika dia mengalami kesulitan itu tidak takut untuk curah pendapat, curhat dengan kita, bagaimana kita menangani masalah tersebut, bagaimana terkait dengan proses pembelajarannya seperti itu. Kita harus mengetahui juga gaya belajar siswa seperti apa. Jadi itulah perubahan yang saya dapatkan seperti itu. Intinya kita guru penggerak ini adalah peran kita dan tanggung jawab kita ya sebagai guru. Terus sebenarnya antara guru biasa kalau dibilang perbedaan sih tidak ini ya. Jadi sama-sama kan tugas kita sebagai guru ya mendidik seperti itu. Jadi mungkin ini adalah tambahan tugas kita sebagai guru penggerak seperti itu. Berarti hal yang didapatkan mungkin dalam menangani siswa lebih paham gitu ya, menangani siswa dalam proses pembelajaran juga, bagaimana gaya belajar siswa seperti tidak monoton kita samakan semua seperti itu. Jadi gaya belajar siswa kan setiap kelas itu pasti beda-beda seperti itu. Istilahnya berdiferensiasi seperti itu. Kalau Bu Desa sendiri gimana? Selain kalau Pak Artana kan tadi dari yang mungkin kita A sebelumnya menangani siswa A, setelah mengikuti guru penggerak jadi tahu ternyata harusnya B. Gitu. Kalau Bu Desa sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri sih sebenarnya kalau ditanya seperti pertanyaan Ibu Afina sih, apa perbedaan? Sebenarnya nggak ada perbedaan ya. Kita sama-sama guru itu semua punya tugas dan tanggung jawab untuk mengajar. Cuman di sini ketika mengikuti guru penggerak itu saya tuh lebih memahami lebih dalam lagi tentang bagaimana cara menangani siswa. Siapa yang seperti dibilang Pak Artana, menangani siswa itu sesuai dengan minat bakatnya dia, gaya belajarnya dia. Kemudian kita juga saya sendiri juga di sini belajar bisa lebih memahami siswa, bagaimana pendekatan ke siswa lebih intensif lagi gitu. Seperti itu sebenarnya. Kalau perbedaannya nggak ada, biar nggak salah ya. Jadi intinya di sini tuh banyak hal yang saya pelajari baik dari KSE, pembelajaran sosial emosionalnya, kemudian PSI dan sebagainya, di sana bisa diterapkan kembali. Sama seperti kesepakatan kelas, saya yakin kok semua guru tuh pasti punya. Setiap mau ngajar tuh pasti dia punya kayak peraturan. Kalau dulu kita namanya peraturan kelas atau
istilahnya perjanjian kelas. Nah kalau guru penggerak itu kesepakatan kelas ya Pak Komang, yang sebenarnya kita ada sudah sempat. Saya yakin semua guru sudah melaksanakan itu. Nah di sini kalau di guru penggerak itu namanya kesepakatan kelas, dan kita diajarkan lebih intensif lagi bagaimana melakukan pendekatan agar siswa itu memang benar-benar sadar, meningkatkan kesadaran siswa untuk mentaati kesepakatan yang sudah dia buat sendiri gitu. Dengan konsekuensi, kalau saya sendiri konsekuensinya ya memang ada konsekuensi, yang mana konsekuensi itu memang tidak boleh sebenarnya fisik ya, nggak boleh fisik, tapi saya kembalikan lagi ke siswanya. Kalau saya sendiri di kelas seperti itu, saya kembalikan ke siswanya. Kalau saya ngajar bahasa Inggris, saya bilang what you want to do. Jadi saya kasih mereka milih what you want to do. Jadi akan memilih sendiri. Kalau mereka milih push up ya, saya nggak bisa bilang jangan, kan nggak boleh. Karena itu adalah keinginan siswa. Kadang mereka bernyanyi, oke, saya kasih mereka nyanyi di kelas kayak gitu. Jadi tapi tetap saya ada catatan, notis nih, catatan nanti tetap diingatkan mengadakan pendekatan, ngobrol lah, curhat apa yang buat dia seperti ini dan sebagainya. Kita gali ya Pak Komang ya, dengan apa yang tadi bilang Pak Komang, itu ada namanya segitiga restitusi. Jadi dari sana kita bisa tahu akar masalahnya dan bagaimana cara untuk resolusi menangani masalah tersebut. Berarti di guru penggerak ini digunakan istilah-istilah yang lebih baik gitu ya untuk meningkatkan kesadaran siswa. Benar sekali. Oke, nah kemudian nih setelah mengikuti guru penggerak, ini pertanyaan pribadi saya ya. Jadi saya penasaran banget, setelah mengikuti guru penggerak selama 6 bulan, ada nggak tugas khusus yang diberikan oleh Bapak Ibu yang telah menyelesaikan guru penggerak? Mungkin dari tugas khusus gitu yang diberikan setelah mengikuti pendidikan, atau ya udah ketika mengikuti guru penggerak selesai mengikuti apa yang sudah dipelajari itu diterapkan begitu aja. Berarti tidak ada tugas khusus setelah mengikuti guru penggerak harus begini gitu, tidak? Bagaimana? Baik, mungkin di awal kan saya saja yang ini, sekarang dilihat ke Bu Desa dulu ya. Jadi kalau kita guru penggerak itu kita diberikan tugas khusus mana kita bisa membuat program ya, baik itu dalam proses pembelajaran atau di luar itu. Nah, kemudian tugas kita juga di sini diberikan tugas untuk menerapkan apa yang sudah kita dapatkan. Jadi kita terapkan. Kita di sini juga ada dipantau kemarin ya pas proses ya dengan pembimbing praktek kita. Jadi pembimbing praktek itu ke kelas juga sempat mengobservasi kita apakah sudah menerapkan KSE PSE yang berarti tidak lepas ya, tetap dibimbing, tetap betul. Dan kemudian terakhir kemarin kita diberikan tugas untuk membuat program yang direalisasikan, dan itulah yang sebenarnya sudah kami pamerkan di panen karya. Oh iya, itu betul. Tugas terakhirnya proyek kita. Oh, berarti tugas khususnya seperti itu ya di pameran kemarin itu ya. Oh. Tapi setelah itu bukan berarti udah lepas, enggak. Tetap kita diminta untuk menerapkan apa yang sudah didapatkan di kelas dan mengimbaskan juga kepada rekan-rekan yang lain seperti itu. Oke, berarti tugas khususnya adalah pengimbasan itu ya kan, pengimbasan itu sendiri. Nah, kemudian ngomongin tadi nih menyinggung soal pameran. Kemarin kan ada pameran hasil karya begitu ya, yang kalau nggak salah dilaksanakan di SMK 3 Singaraja. Itu apa saja yang dipamerkan Pak? Proda apa seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi untuk di kelompok kami kebetulan jadi untuk di pameran itu terkait dengan program yang kita sudah rancang. Berarti setiap kelompok itu programnya berbeda-beda. Jadi berbeda-beda karena kita ada bukan beberapa kelas. Jadi kalau Tiang sendiri kebetulan program saya itu BKS ya, Budaya Kerja Skenda gitu. Jadi sedang hangat-hangatnya sekali. Jadi saya pamerkan di sana. Yang lain juga ada tentang kulinernya, bervariasi sekali di sana terkait dengan program yang sudah kita buat seperti itu. Jadi bukan per kelompok ini Bu Afina. Jadi kita pribadi ini individual. Oh, individual. Tapi digabungkan menjadi satu stand. 3 PP itu ada di satu stand. Nah, masing-masing PP akan dapat bagian satu meja itu. Dan masing-masing PP itu kan punya anak asuhnya, anak didiknya, itu kan guru didiknya. Nah, itu tuh masing-masing individualnya punya program tersendiri yang harus dia pamerkan. Gitu. Jadi tidak berkelompok pameran. Berarti produknya tetap pribadi. Ya, gitu ya, pribadi yang dipamerkan pribadi, tapi stand-nya tuh yang berkelompok. Gitu. Berarti kalau Bu Desa hasilnya seperti ini, Pak Artana. Cuma jadikan pameran bersama-sama. Ya, jadi ketika orang berkunjung bisa melihat produknya A, B begitu ya. Intinya program yang sudah direncanakan. Berarti setiap individu tuh punya program pribadi, bukan hanya berkelompok. Enggak berkelompok, pribadi.
Wah, jadi banyak banget nih pengalaman. Iya. Saya jadi penasaran gitu Ya ya. bisa gabung ya untuk sudah ada angkatan sekarang angkatan ke-12 ya? Belum ya? belum karena kemarin nggak tahu ya nyoba di sistem belum belum terbuka. ada. Mungkin belum ya. Ya, langsung gaskan saja. Waduh. Mungkin buat ibu-ibu, bapak-bapak, guru muda, dia tidak harus muda juga Bukan. ya, asal masih bersemangat gitu. Bahkan di kelas saya itu ada yang udah ini Iya, udah bener. Iya, karena sekarang Senior. mungkin pemahamannya Senior, karena iya. guru penggerak kan untuk guru-guru muda saja, sebetulnya tidak ya. Nah, semua. Cuman memang yang ditakutin mungkin ribetnya ya, karena di daringnya mungkin ya Pak. Dan Tidak saya juga ribet sih iya. sebenarnya. Yang Harus di- explore juga Iya. ya, explore teknologi Nah, baru. itu dah, gitu ya. mungkin itu yang dipikirkan mungkin karena Tapi- memang ada tugas memang ada di daring Iya. banyak ya. Nah, intinya satu sih sama seperti yang Pak Komang itu pintar-pintar memanage waktu sebenarnya. Benar. Memang sih kita akan belajar mandiri. Mandiri itu semua jawab dan sebagainya, ada luring dan sebagainya. Ya, berbagi waktu sebenarnya. Iya benar. Gitu. Jadi yang mengikuti guru penggerak tidak hanya guru muda. Tidak. Tidak. Boleh guru yang sudah Iya, lanjut betul. juga boleh kalau Iya, kalau iya. bersemangat begitu ya, bisa membagi waktu. Mungkin Bahkan di kelas saya yang paling muda kayaknya. oh ya? Iya benar. Oh. Jadi semuanya sudah, kalau saya kan sudah senior, sudah ada kepala sekolah, bahkan ada sudah wakasek dan sebagainya. Wah, salut Jadi, sekali ya. Di sana banyak sharing ilmu gitu. Jadi ya setidaknya awalnya sih sedikit ini ya alami kan, ternyata udah kepala sekolah, kita baru Iya, ada sedikit minder sebenarnya. Iya pastinya. Tapi setelah sharing ternyata manfaatnya luar biasa. Gitu. Wah, malah saya nih kaget nih. Saya pikir memang seumur-umuran bapak dan Ya. ibu, ternyata banyak yang lebih tua bahkan. Bahkan Ya. ada yang lebih muda guru ya, mantan siswa kita di sini ada salah guru penggerak. Wah, berarti Anak ketemu perwakilan. siswa, Iya, ketemu bahkan siswa mungkin juga. ketemu guru, Guru, ya iya, kan? benar sekali. Wah, berarti guru penggerak ini menyatukan banyak generasi. Banyak generasi, banyak umur, banyak jabatan. Wah, seru banget nih pendidikan guru Iya. penggerak. Semoga nih harapannya tetap ada ya, karena kan Pasti. pergantian Iya. reshuffle gitu ya. Iya, Kalau benar kita sekali, ngomongnya iya. reshuffle, semoga kalau memang sesuatu yang bermanfaat bisa tetap Bisa dilanjutkan. dipertahankan. Nah, terakhir untuk memotivasi guru-guru yang mungkin yang masih takut ikut program guru penggerak, gimana sih motivasinya dari Bapak Ibu yang sudah mengalami gitu? Ternyata nggak sesulit itu. Kalau itu yang sih singkat saja iya. ya Bu Vina ya, karena tadi sudah dipaparkan secara jelas iya. oleh Bu Desa gitu ya. Jadi jangan takut melakukan perubahan itu saja. Jadi kita bergerak dan menggerakkan. Jadi tergerak dari diri sendiri dulu ya. Dari sendiri, setelah itu kita bergerak ya. Kalau bergerak itu berarti tindakan nyata. Ya. Apa yang kita sudah lakukan, setelah kita sudah melakukan tindakan nyata itu, jadi kita menggerakkan. Bagaimana kita menggerakkan teman-teman di sini? Jadi ya berkolaborasi seperti itu. Intinya jangan takut melakukan perubahan seperti Betul, itu. Widi. Jangan takut melakukan perubahan, Ya, Pak Artan. ke hal yang lebih positif tentunya Iya, betul, untuk betul. dunia pendidikan seperti itu. Iya, betul, saya setuju banget, setuju Iya. banget. Kalau Bu Desa sendiri Saya gimana? menambahkan nih, jangan takut untuk mencoba. Iya. Iya betul ya. Kadang takut mencoba itu sih yang Iya. paling menjadi penyakit untuk tidak mau Mulai- maju gitu ya. mulai Dia itu mau yang mulai. paling berat sekali Iya, sebenarnya. padahal kalau udah Tapi kalau dijalani, dijalani, iya. Itu enjoy maksudnya. sebetulnya ya kan. Jadi ya betul. Jadi mulai dari diri sendiri, udahlah jangan takut mencoba. Awalnya kita juga Iya. ini ya Agak takut, agak iya, ragu betul, gitu ya. ragu. Setelah menjalani, oh iya, kayaknya seru. Jadi Akhirnya kan terlewati juga Iya, selama iya, 6 benar, bulan. benar, Jadi benar, betul. gini sih pesan kesan saya sama Pak Komartannya, jangan takut untuk mencoba dan melakukan perubahan. Wih, satu gini banget ya, satu frekuensi kan. Jangan takut mencoba. Ya, karena sudah mengalami ya Pak Komar ya. Jangan Iya, takut benar mencoba dan sekali. jangan takut melakukan perubahan ke arah yang Yang lebih lebih baik. baik lagi. Karena kalau sudah mencoba, dijalani, nanti akan terjadi perubahan yang lebih baik begitu. Aduh, sharingnya hari ini agak berat gitu ya, karena banyak banget informasi dan ilmu-ilmu yang didapat. Iya. Karena mungkin di luar sana banyak yang, terutama guru-guru seperti saya, yang guru-guru muda gitu ya, junior gitu. Iya, iya. Junior ini kayak masih kurang gitu informasi tentang guru penggerak, karena kan mungkin baru juga ya. Jadi sebelum terjun mungkin perlu sharing-sharing ilmu seperti ini. Sebenarnya kalau tentang informasi ini sebenarnya di teknologi Banyak. juga banyak sekali Oke. ya kan, di YouTube ataupun di TikTok itu betul, betul, banyak betul. sekali. Mungkin Betul. dari sana mungkin kita bisa dapatkan informasi-informasi tentang guru penggerak seperti itu. Betul. Dapat informasi dari sosial media Iya, banyak. sosial media. Kemudian sharing dengan Iya. rekan sejawat ini kan ya. Nah, di Iya. sekolah kita juga ada guru penggerak lain yang sedang melakukan Iya. pendidikan Iya, sedang. sekarang Di angkatan di angkatan 11 ya. ya. Oke, jadi terus akan ada generasi baru guru penggerak, semoga tidak terputus gitu ya. Semoga. Semoga nanti setelah
ini semakin banyak lagi yang berminat untuk ikut grup Siapa tahu penggerak. setelah ini Bu Alvina ya yang maju. Saya Ya. Saya ngomong iya aja dulu ya kan Sobat Skanda. Iyanya kok enggak ini ya. Iya, semangat. Oh, semangat, ya. Lagi masih muda gitu ya, belum Masih muda kan? mumpung. Muda sekarang? Muda. Oh, muda. Bisa dilihat muda, belum keriput. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela mengajar. Nah, ini juga pinter-pinter bagi waktu nih kan. Iya. Di sela mengajar kita sharing sedikit untuk Benar Sobat Skanda sekali. di rumah. Kemudian juga untuk Bapak Ibu yang takut untuk mengikuti program guru penggerak, jangan takut Langsung karena ternyata gaskan saja. seru sekali gitu ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan tentang guru penggerak bisa tanya di kolom komentar. Mungkin nanti akan ada sesi lainnya dengan guru penggerak yang lain begitu ya, membahas hal-hal tentang guru penggerak. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Baik. Bapak dan Ibu. Mohon maaf Sobat Skanda apabila kami mendapat kesalahan mungkin ya, terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Om. Sampai ketemu di episode Skanda Podcast berikutnya. Dadah.